aja mandi sehari 2 kali, melepas emosi nggak tiap hari? Kebayang nggak tumpukannya? Aku jurnalis teh. Menutupi kelimpahan kita. Jadi aku sarankan buat teman-teman, cara melepas yang barusan itu based on teori Sedona Method. Ya, teman-teman boleh beli bukunya Sedona Method, nanti tanya ke Mbak Dini. Terus teman-teman boleh juga buka YouTube channelnya Sedona Method Indonesia-nya Mbak Lia. Ada YouTube channel kalau mau ngedalamin, boleh. Karena di sana aku belajar dari buku dan juga dari Mbak Lia. Putaran kedua, siapa yang merasa masih ada sisa-sisa teh belum sepenuhnya? Ada nggak? Saya teh. Masih kesel teh? Ada. 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 Masih kesel, masih sesek juga teh. Terus masih keinget utang juga teh, jadi rada sesek. Rasanya masih kayak masih berat di dada itu waktu Masih yang berat tidak ada, rasa masih ada takut. sisa-sisanya. Kita tuntasin ya. Kita masuk ke putaran kedua. Ya, gambarannya kayak gini. Di putaran kedua, ini ada ini. Jadi gini, kalau aku mau bilang, manifestasi yang paling seru adalah ketika kita kosong. Kosong itu apa teh? Maksudnya kosong itu apa? By the way, materi ini udah diterima ya, teman-teman? Materi presentasinya udah diterima belum? Belum. Belum. Oke, nanti setelah ini minta Mama Sarif ya untuk dikirim ke grup. Oke, kosong. Manifestasi paling indah dan paling seru ketika kita kosong. Maksudnya kosong apa teh, Baby? Maksudnya kosong adalah, ini ada kita, anggap kita gelas, kosongkan dari kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran. Kosongin. Cara ngosoginnya gimana? Yang tadi, diterima penuh, disadari, diizinkan pulang ke cinta murni tanpa batas. Itu cara ngosoginnya. Tapi kan tadi baru emosi. Bener. Lalu kosongin juga keinginannya. Pengen cepet, pengen ngatur, inginnya dikosongin juga. Jadi kosongin emosinya, satu. Kedua, kosongin keinginannya. Ketiga, kosongin egonya, ego diri yang merasa kadang-kala aku korban TVP, aku dihianati pasangan, aku menderita. Nah, si aku ini yang jadi korban, ini dikosongin juga, diizinkan terurai. Boleh? Boleh. Kita kosongkan dua, pada saat ini kosong dari emosi, keinginan, dan ego, lalu kecerdasan semesta yang akan mengisinya. Kalau Allah yang turun, kecerdasan semesta yang mengisi, kira-kira manifest nggak ya? Manifest. Pasti manifest. Itu yang terjadi sama Harley aku, sebulan. Manifest, motor Harley keluar, 1,3 M harusnya ganti, keluar tanpa uang 1 sen pun. Amazing. Hasilnya di luar batas pikiran manusia. Makanya praktekin, biar ngalamin. Oke? Jadi tadi apa yang kita lepas? Pertama, emosinya. Emosi. Kedua, keinginannya. Keinginan dasar, betul. Ketiga, egonya, yang merasa diri jadi korban. Tiga ini ya kita lepas ya. Kita lepas pakai cara ruang. Cara ruang itu gimana teh, Baby? Kayak gini. Ya. Bayangkan, Teh Ami, Mas Sogi, Kakak Norita adalah tuan rumah di rumah kakak sendiri. Kakak itu tuan rumah. Lalu di dalam rumah ini ada tamu. Kalau tamu kan kita harus hormati ya, benar nggak, Kak? Harus dihormati, harus disambut, harus diterima. Nah, tamu ini namanya emosi bentuknya awan hitam. Ada emosi kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, ada keinginan untuk ngatur-ngatur, ada diri yang menjadi korban, merasa jadi korban. Padahal sebenarnya bukannya Kakak Sri, Kakak Norita, dan Pak Sogi itu sudah yang tanpa batas ya? Benar nggak? Yang tanpa batas ini merasa sedih, marah, kecewa. Artinya ini kan yang melimitasi kita, benar nggak? Aslinya udah tanpa batas, udah berkelimpahan, tapi rasa yang dipegangin ini, yang terbatas. Jadi yang terbatas ini, boleh nggak diizinkan terurai? Kalau misalnya Pak Sogi, coba open mic dulu. Kalau Pak Sogi aslinya itu sudah berkelimpahan, mungkin nggak ketika Pak Sogi punya uang 200 miliar di rumah nih, terus Pak Sogi bilang gini, TVB aku pengen duit 1 M, mungkin nggak? Ada ingin, mungkin nggak? Nggak. Ya, jadi kok udah nggak pengen, udah ada semua. Jadi boleh nggak keinginan untuk ngatur-ngaturnya juga kita lepas? Biar yang berkelimpahan ini nyata, terasa sama kita. Boleh nggak? Boleh. Oke. Terus kita udah tanpa batas, udah kelimpahan itu sendiri. Terus ada ego nih, diri yang merasa, aku korban, aku menderita. Nggak matching kan ya, Pak Sogi? Bener nggak? Boleh nggak ego diri palsu ini juga diizinkan terurai? Boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Yang melimitasi Boleh kita, yang membuat kita menderita itu ini, 1, 2, 3. Boleh nggak diizinkan dia terurai, keluar lewat pintu depan, kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh. Boleh, harus boleh. Teman-teman semua, sekarang aku tanya, tamu berupa awan hitamnya itu udah berapa tahun ya, Teh Ami, ada di dalam diri Teteh? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Di dalam diri kakak nggak terima? Berapa tahun? Seumur. Seumur hidupmu. Sekarang ini looping terus. Jadi nyatanya gini loh, teman-teman. Ketika kita nggak mau menerima itu sebagai cinta,
Karena gini, karena semuanya itu cinta. Kita lihat ya. Pada saat motor Harley aku nggak keluar, dia loopingan dari mana sih? Ternyata loopingan dari masa kecil aku. Di TK, papa mamaku cerai. Sedih, aku trauma. Aku nggak bisa terima itu. Dan trauma itu terbawa tuh di SMP, di SMA. Kemarahan, kesedihan, dipegangin terus. Looping lah jadi motor nyangkut. Aku dihianati. Jadi kayak gitu. Ketika kamu sadar, Allahu Akbar, sadar ya udah itu bukan aku. Itu melimitasi, langsung switch frekuensi, langsung aku rasakan penuh dan aku ikhlasin dilepas, sebulan beres itu motor. Jadi kita butuh temuin dulu titik akarnya. Kita terima lalu kita lepas. Begitupun ini. Ada substansi yang inti bahwa Allah sama dengan cinta. Cinta itu adalah keutuhan. Yang tadi itu ada bahagia, ada sedih, keutuhan, udah pakai timbel. Ya. Pak Sogi harus belajar juga dari sendal jepit. Sendal jepit Pak Sogi kanan kiri, bukan kanan kanan kan? Ya, Benar nggak? ya. Itu udah keutuhan cinta tuh. Keutuhan cinta itu adalah diri kita sendiri juga. Karena esensinya kan kita juga cinta murni tanpa batas. Ya. Ekspresi dari cinta murni tanpa batas itu ada senang, ada bahagia, ada kecewa. Itu harus kita terima. Karena itu juga kita. Gitu. Nah, sekarang kita butuh menyadari bahwa ini adalah tamu yang harus kita hormati. Kita izinkan kembali ke cinta murni tanpa batas sampai kosong. Oke? Kita akan mengizinkan awan hitam itu berupa emosi, keinginan, ego. Kalau ada yang punya utang, masih ada yang punya utang, siapa yang punya utang? Masih ada yang punya utang di sini? Apa udah pada lunas semua nih? Iya teh, Ada. masih ada. Ada. Oke, tuh banyak yang nunjuk ya. Nah, kalau masih ada yang punya hutang, bayangkan angka hutangnya berapa, ya. Angka hutangnya misalnya 1M atau 500 juta, bayangin angkanya berapa. Lalu, bayangkan angka itu ada di awan hitam ini. Di salah satu awan hitam lah, 500 juta. Nah, nanti pada saat melepas, bayangkan 500 jutanya itu menghilang, keluar, terurai lewat pintu depan. Oke? Oke? Pak Sogi punya utang nggak? Oke. Ada PR Pak Suradi, walaupun dikit. Ya, izinkan utangnya itu kayak awan hitam, lalu dia keluar lewat pintu depan. Sampai kosong, oke? Awan hitam utangnya keluar lewat pintu depan sampai kosong. Oke, teman-teman? Ya, kita mulai putaran kedua. Begitupun untuk teman-teman yang lain yang punya kesedihan, kemarahan, kita bareng-bareng yang sisa-sisanya ini ya. Kita akan melepas dengan 3. Emosi, keinginan, dan ego kita lepas. Keluar pintu sampai kosong, ya. Sekarang aku dipandu sama, aku mau ngobrol sama Mbak Risa. Halo Mbak Risa. Halo sayang. Mbak Risa sama Mbak Sri berdua ya. Mbak Risa? Iya, Mbak Sri, halo Mbak Sri. Halo sayang. Mbak Sri. Iya. Ya, Mbak Srinya ada 2 ya? Sri Kurniawati sama Sri Wahyuni. Iya, Oh, Kurnia. Boleh, oke. Sekarang stop Saya dulu. Kurnia teh biar nggak keliru. Mbak Kurnia, oke. Stop dulu sebentar, boleh nggak? Kita masuk putaran kedua. Ya. Kita akan melepaskan, mengizinkan terurai untuk emosi, keinginan, dan ego. Oke. Sekarang Mbak Kurnia, Mbak Risa, Mbak Sri. Boleh nggak stop dulu sebentar? Rasa-rasa emosi yang tadi, Mbak Norita juga boleh ikutan, open mic boleh. Rasa-rasa emosi yang tadi, kecewa, takut, khawatir, yang sisa-sisa tadi tuh yang di putaran pertama. Bayangkan dia sebagai tamu. Bentuknya asap hitam. Aku mau tanya ke Kakak Norita, ketika Kakak ada rasa kecewa, yang sangat kecewa sekali, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan kecewanya, Kak? Teman-teman yang lain ikutin, untuk sedih atau apapun, boleh nggak diizinkan hadir, Kak? Boleh. Oke. Rasa kecewa, marah, itu datangnya dari keinginan apa ya? Ada nggak keinginan wanting to be approval atau keinginan pengen dicintai? Iya. Untuk teman-teman yang punya utang, ada nggak keinginan buat ngatur? Harusnya kan lunas, harusnya kan beres. Ada nggak keinginan ngatur? Ada. Boleh nggak keinginannya diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Keinginannya ini dari emosi yang tadi, boleh nggak diizinkan terurai? Kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh? Boleh. Sekarang buat Mbak Norita, Boleh. buat Kakak Norita, ada nggak rasa ego diri yang merasa jadi korban? Ada nggak? Iya. Rasa menderita ada nggak? Iya. Mbak Ami, ada nggak rasa jadi korban? Ada. Mbak Sri Wahyuni ada nggak rasa jadi korban? Ada. Mbak Kurnia juga? Identitas diri yang merasa Ada. menderita, tertekan. Pak Sogi, ada nggak ego diri yang merasa
gitu, menderita. Ada Iya. Sangat. sangat. Padahal sejatinya kita adalah yang tanpa batas kan. Boleh nggak diri palsunya ini diizinkan terurai? Kosong. Boleh nggak? Boleh. Biar yang sejatinya kita yang tanpa Boleh. batas, yang berkelimpahan itu aja yang mendominasi hidup kita. Boleh. Boleh. Oke, sekarang Kak Norita, Kak Sogi, Mbak Kurniawan, dan teman-teman semua, buat video dalam pikiran, ada awan hitam. Awan hitam itu ada emosi, ada keinginan, ada ego. Dia adalah tamu. Izinkan tamunya keluar lewat pintu depan, terurai ke asalnya. Dia pulang ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas. Izinkan dia pulang, terurai. Pelan-pelan dia keluar lewat pintu depan, sampai kosong. Buat video dalam pikiran, ada kita sebagai tuan rumah dan melihat tamu-tamu keluar pintu depan sampai kosong. Cek lagi kamarnya, barangkali ada yang ngumpet di bawah hordeng, ada yang ngumpet di kolong tempat tidur, awan hitamnya. Kalau ada yang masih punya utang, angka utangnya ditulis di dalam awan hitam itu, izinkan dia keluar lewat pintu depan, sampai utangnya kosong, awan hitamnya kosong. Buat video dalam pikiran, sampai kosong. Emosinya, keinginannya, egonya, sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku. Sampai kosong. Sampai kosong. Kalau ada sensasi di tubuh yang rasanya nggak enak, bayangkan di tubuh ada awan hitam dan izinkan keluar juga awan hitamnya lewat pintu depan sampai kosong. Lakukan itu dengan cinta tanpa amarah. Antarkan dia dengan kasih. Lakukan dengan welas asih sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku. Lakukan sampai kosong. Udah kosong? Udah, Teh. Udah. Cek lagi emosinya masih ada nggak? Keinginannya masih ada nggak? Diri yang merasa jadi korbannya masih ada nggak? Kalau masih ada, izinkan keluar lewat pintu depan awan hitamnya sampai kosong. Sampai kosong, bersih ruangannya. Utangnya juga sampai kosong, sampai bersih. Kak Norita, udah kosong kah? Udah kosong belum Mas Ogi? Udah plong. Udah plong. Mbak Ami, udah kosong belum? Udah. Oke, good. Tunggu teman-teman yang lainnya. Nggak mau bangun, Teh. Kenapa? Nggak mau bangun. Nggak mau bangun? Dirayu sayang. Yuk pulang ke cinta murni tanpa batas, yuk. Dipeluk. Udah kosong? Udah. Teman-teman semua udah kosong? Udah, Teh. Udah? Ya. Rasanya gimana? Enak. Enak? Plong? Enteng? Plong. Plong? Plong, Teh. Oke, Mbak Ami, bantu baca ini boleh? Dan kehidupan dunia tak lain adalah bermain dan senda gurau. Al-An'am 32, santai-santai uang, masih berlimpah seumur hidup, bersyukur dan tawakal. Teman-teman, Al-Quran itu udah kasih tahu kita, hidup cuma permainan, gak usah terlalu serius, oke? Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Ini bukan kata aku, kata surat Al-An'am. Mas Ogi, jangan terlalu serius ya. Mas Raji, orang cuma senda gurau. Jangan serius-serius, itu bukan kata aku. Teman-teman, jangan nyuruh-nyuruh gitu matanya. Kita disuruh santai, disuruh seru-seru aja, seru-seru aja gitu, jangan terlalu serius ya. Bu Isna ini, Bu Mimin, Mbak Tuti, oke? Pak Wisnu, Pak Ferdiman, Pak Zaitun. Kita mau nggak nurut, kita sama ayat ini nggak mungkin ya. Disuruhnya santai-santai aja. Kehidupan ini hanya permainan dan senda gurau. Jangan terlalu serius. Ya, mana nih wajahnya yang belum senyum nih, serius banget. Di dalam serius nggak ada manifest, di dalam serius nggak ada manifest karena tegang itu energinya di bawah. Sedangkan semua apa yang kita mau energinya itu ada di mana? Tenda. Di frekuensi berapa? 200. Nah, di atas 200. Ciri-ciri frekuensi 200 apa? Bersyukur. Bahagia. Terima kasih bahagia. Iya. Nah, Terima sekarang ini udah kosong nih. Rasanya gimana? Lega. Oh, Nah, lakukan kayak gini 5 menit sebelum tidur. Dulu aku 1 bulan melakukan ini. 1 bulan Harley keluar. boleh tanya teh. 1 bulan. Ini kan ada prototype. Nggak usah copy paste aja caranya. Oke? Dan terus serius, mana wajah senyum-senyumnya nih? Mana yang serius-serius nggak ada manifest nih? Nah gitu dong. Senyum. Senyum. Mbak Suciati, senyumnya mana? Saya Oh saya, Mbak Diana. tinggal lantai saya sambil kerja. Nggak apa-apa. Mbak Widianti. Nggak usah serius ya. Mbak Isna ini Bali kok belum senyum ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah sekarang ketika udah kosong, mau aku ajarin quantum jam nggak buat manifest? Oh ya, boleh. Ada bola apa? Ada bola apa? Siapa nih yang mau wakilin? Ada bola apa? Boleh. Ini yang suami istri, Mbak Luki, Mas Luki. Ada gol apa? Mas? Pengen dia teh. Mobil. Oke, udah tahu mobilnya apa? Udah teh. Oke. Untuk mobil dan untuk rumah, kita harus punya datanya. Jadi kalau untuk mobil, aku waktu itu bulan Agustus lalu iseng-iseng manifestasi lagi untuk set goal mobil itu sebulan. Data mobilnya. Caranya gimana? Mobil yang masih IPM udah datang ke dealer untuk duduk di setir itu nggak? Udah belum? Belum. Harus copy datanya dulu. Harus berani, harus copy datanya dulu. Mau cepet mau lama? Mau cepet. Kalau cepet, tetehnya ajak ke dealer mobilnya, bilang mau beli, duduk masuk, duduk di dalam pegang setirnya. Setelah itu baru rasain rasanya, feel-nya, wanginya, empuk joknya, pegang setangnya. Rasanya kayak gini, udah kerekam, lalu 5 menit sebelum tidur, rasa itu ciptain lagi. Itu namanya quantum jam. Untuk rumah juga sama, Mau rumah apa? Datengin rumah contohnya, atau rumah temen yang kira-kira sama kayak gitu. Rasain, aku rumah 6 bulan. Waktu itu main ke rumah temen yang rumahnya yang aku mau gitu. Aku
pegang temboknya. Aduh, temboknya ini aku cium wangi ininya apa? Wangi catnya aku rasakan. Karena quantum jam harus menyertakan 5 panca indera kita bersensasi merasakan itu nyata terjadi di sini saat ini sekarang. Tapi kalau utang lunas gimana? Pernah punya utang dan pernah lunas nggak utangnya? Nah, itu gimana tuh? Kalau utang lunas gimana? Masih punya teman. Siapa yang punya utang? Saya. Siapa Semua punya utang ini. Pak Wakidi, oke, Pak Wakidi. Kayaknya semua punya utang ya kayaknya. Ya, oke, diwakili sama Pak Wakidi. Pak Wakidi boleh tahu nggak utang? Pak Wakidi dulu, teman-teman simak dulu. Pak Wakidi punya utang? Punya. Open mic dulu, open mic. Ada utang? Pak Wakidi ada utang? Ada, oke. Mau lunas utangnya? Iya, mau banget. Jadi teman-teman yang lain ikutin ya. Sekarang Ya. kalau utang itu yang Pak Wakidi rasakan rasanya apa? Khawatir, Khawatir, cemas, takut. takut. Oke. Ya. Itu kan upingan di masa lalu. Cemas, takut, khawatir kan upingan di masa lalu. Kejadiannya sekarang uping dari masa lalu. Buat teman-teman yang punya utang, diwakili sama Pak Wakidi. Stop dulu sebentar boleh nggak? Diam dulu sebentar boleh nggak? Pak Wakidi diam dulu sebentar, stop dulu sebentar. Flashback dulu ke masa lalu, waktu kecil. Ada nggak rasa atau kejadian yang saat itu dialami sama Pak Wakidi? Yang saat itu Pak Wakidi berinteraksi mungkin sama ibu bapak yang rasanya tuh kayak dihianatin gitu. Entah itu uang diambil, mungkin dikasih ampau terus nggak boleh dipegang sama kita terus itu ngomong kayak Prestasi gitu. bodoh. Merasa ada nggak rasa seperti itu tuh waktu kecil? Ada nggak Pak? Nggak ada, yang terasa itu tahun 2015 kan. Oke, 2015 ada rasa apa? Itu kena denda pajak 750 juta. Oke, rasanya apa waktu itu? Rasanya ya sedih, kecewa, merasa jadi korban itu. Oke, sedih, kecewa, merasa jadi korban. Flashback dulu, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada nggak rasa sedih banget? Ada nggak masa kecil? Karena masa kecil nggak ada. Nggak ada, di titik itu aja. Oh, ya. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan rasanya? Ya boleh, boleh. Bapak terima dulu rasa itu boleh nggak sebagai keutuhan cinta? Ya boleh, boleh. Sambut rasa itu boleh? Iya. Terima rasa itu apa adanya buat teman-teman yang lain juga, boleh nggak? Walaupun sesek, boleh. Ya, boleh, boleh. Izinkan lepasin penolakan rasa itu hadir dalam kehidupannya Pak Wakidi, boleh nggak lepasin penolakannya? Boleh dan siap. Ya. Terima dia apa adanya, boleh? Boleh, boleh. Izinkan rasa itu terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh? Boleh, boleh. Rasa itu, boleh nggak diizinkan terurai? Boleh. Boleh nggak dilepas? Ya Rasa boleh, itu. boleh. Ya boleh. Mau dilepas? Ya mau. Kapan? Ya saat ini sekarang. Sekarang lihat lagi rasa itu. Kita pakai cara ruang buat teman-teman semua yang punya utang. Bayangkan ada emosi sedih, takut, cemas terhadap utang yang belum lunas itu. Bayangin angkanya berapa. Bayangkan utang itu seperti asap hitam. Ada awan hitam, namanya hutang. Angka tertentu di situ. Iya. Izinkan utang itu keluar lewat pintu depan. Ya, Pak Ya. Wakidi ya, teman-teman semua. Ya, Lihat ya. utang itu. Di balik utang itu ada nggak keinginan untuk kontrol? Harusnya udah beres. Ada nggak? Keinginannya juga boleh dilepas nggak? Ya boleh, boleh. Ada nggak diri Pak Wakidi yang merasa jadi korban atas situasi itu? Ada nggak? Ada. Boleh nggak dilepas juga? Ya boleh. Atas semua rasa itu, emosinya, keinginannya, egonya, teman-teman semua juga ikutin ya. Ya. Dia ada di dalam awan hitam itu. Bayangkan awan hitam yang judulnya utang tadi, itu keluar lewat pintu depan sampai kosong. Bayangkan awan hitamnya keluar sampai kosong. Teman-teman yang punya utang juga sama. Bayangkan keluar sampai kosong. Oke, Pak Wakidi, kalau udah selesai kasih aku. Kalau udah kosong kasih aku. Kalau udah kosong kasih tahu aku, pelan-pelan. Kalau udah kosong kasih tahu aku. Sudah kan? Udah kosong. Ya. Oke. Kita sekalian kuantum jam ya. Kalau Pak Wakidi ini pengen lunas utang berarti kan? Ya. Oke. Ini ada teman-teman yang lain, teman yang minjem uang, berarti piutang. Ya, bayangkan piutangnya lunas. Kalau Mbak Nori mau apa? Goalsnya yang kita kuantum jamin sekarang. Kakak Norita mau kuantum jam apa? Pegadaian. Pegadaian. Oke, Mbak Enda pegadaian. Teman-teman yang lain? Bebas finansial. Bebas finansial. Mencapai omset jualan tertentu. Angkanya keluarin. Kalau bebas finansial semestanya nggak bisa baca. Di angka berapa? Oke, Sebulan. 200 juta. 200 juta per Per bulan. bulan. Per bulan. Siapa lagi? Rumah. Saya teh, Ya, apa? 100 juta per minggu. 100 juta per bulan. Omset jualan 2 miliar per bulan. Nah, kalau masalah omset penjualan, kita mulai pakai tangga ya. Kalau misalnya biasanya itu 100 juta, 2 kali lipatnya. Jangan langsung 10 miliar. Oke? Kalau misalnya kita pernah mencapai tertingginya 100 juta, kita set goal sekarang di 200 juta gitu. Nanti kalau udah tercapai naikin lagi tangganya. Jangan, misalnya kita biasanya dapat gaji 10 juta, tapi kita mau gaji 10 M per bulan. Nah, itu pasti akan Jauh. sabotase sama pikiran. Paham ya? Kita buat tangga ya. Mbak Ami, goalnya apa, Mbak? Keliling dunia setiap bulan sekali. Sebulan sekali keliling dunia. Oke, step pertama kamu mau kemana? Kita set goal step Belanda. pertama. Ke Belanda. Oke, good. Kita mulai quantum jam ya. Tadi kan udah melepas dan kosong. Sekarang kita mulai quantum jam untuk awaki di hutang, sebagian teman-teman hutang. Tenda tadi apa? Pegadaian. Gadaian ambil barang-barangnya. Mas Ogi. Oke, 200 juta. 200 200 juta. juta per bulan. Ada yang jodoh nggak di sini? Jodoh nggak jodoh? Ada. Oh, Kak Siva. Oke, Kak Siva. Jodoh. Kak Siva. Kak Siva. Udah kebayang nggak nanti mau nikah di mana? Ada. Ya, udah ada gambarnya ya. Oke, sip. Kita mulai yuk. Aku pengen ngobrol sama Kak Siva, teman-teman yang lain ikutin. Oke? Kita awali dengan sadar nafas syukur dulu. Kak Siva, boleh nggak? Stop dulu sebentar. Merem dulu boleh nggak? Stop dulu sebentar. Diam dulu sebentar. Izinkan pikiran menyadari nafas. Saat pikiran diam, kesadaran naik ke permukaan. Energi tanpa batas naik ke permukaan. Kelimpahan naik ke permukaan. Izinkan nafas masuk. Energi tanpa batas masuk. Energi kelimpahan masuk. Dan izinkan cinta murni tanpa batas menyelimuti semestanya kita. Kita akan quantum jam. Kita akan set goal dan melepas goal itu ke semesta. Sekarang untuk Tesiva dan teman-teman semua yang punya dedikasi goal, Tesiva boleh ikutin kalimat aku nggak? Jodoh 2025 sudah terjadi pernikahan dengan mudah dan menyenangkan. Ikutin. Sayang. Jodoh Di 2025. 25 2025 di 2025 sudah terjadi pernikahan nikahan dengan mudah dan menyenangkan. dan menyenangkan. Oke.
Menurut Kak Siva dan teman-teman utang lunas atau Kak Siva jodoh di dalam kacamata semesta yang berkelimpahan dan tanpa batas mungkin nggak terjadi di 2025? Kak Siva? Mungkin. Mungkin. Oke, good. Kalau mungkin Kak Siva, Pak Wakidi dan teman-teman semua Mbak Ami keliling dunia tadi ke Belanda tadi itu. Buat video dalam pikiran, kami buat video dalam pikiran. Kami udah nyampe Belanda, oke? Kak Siva buat video dalam pikiran. Sudah terjadi akad nikah. Buat teman-teman yang tadi dedikasinya 200 juta, uang 200 jutanya udah di tangan. Buat video dalam pikiran itu sudah terjadi buat Kak Siva. Mata melihat, 5 panca inderanya bersensasi. Matamu melihat, ada kamu dan pasangan kamu duduk di meja akad nikah, ada orang tua kamu, ada penghulu di situ. Bayangkan dan rasakan 5 panca indera bersensasi. Kalau yang punya utang, sudah salaman sama pejabat bank dan menyatakan itu lunas. Untuk yang goalsnya uang, bayangkan uang 200 jutanya udah ada di saldo. Untuk kami udah nyampe Belanda. 5 panca indera bersensasi. Mata melihat, Kak Siva, kamu lihat dekorasi akad nikahnya indah banget. Aku bisa lihat nih kamu lagi proses akad nikah. Mata melihat, telinga mendengar. Hari ini pernikahan Siva, Syarif, dan dengan mas kawin. Aduh merinding, Masya Allah. Telinga mendengar, hidung mencium. Kak Siva nyium wangi melati di kepala kamu tuh. Wangi banget. Good, bagus bisa merasakan seperti itu. Hidung mencium, tangan meraba, kamu meraba kebanyakan misalnya. Dan itu nyata di sini saat ini sekarang. Hati kamu bahagia luar biasa. Quantum Jam adalah satu teknik manifestasi terluar biasa yang pernah aku alami. 30 manifestasi terjadi dengan cara yang sama. Rasanya hadirkan di sekarang. Kamu rasakan hadir di sekarang. 5 panca inderanya ajak bersensasi bahwa ini nyata terjadi di sini saat ini sekarang. Rasain bahagianya. Kasih bahan bakar roket emas. Rasa bahagia. Tenang. Bersyukur luar biasa. Ini saat ini sudah ada. Kenyataannya semua ada di sini. Saat ini sekarang. Hanya butuh Quantum Jam untuk bikin cetakan dan merasakan ini terjadi. Kita lemparkan semesta dan semesta akan ngebalikin hal yang sama. Oke, buat video dalam pikiran. Untuk yang pengen mobil, bayangkan kamu dan istri kamu ada di dalam mobil dan kamu lagi nyetir. Bayangin kamu lagi nyetir, kamu pergi jalan-jalan, lewatin jalan. Bayangkan itu nyata. 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas. Oke, kasih rasa yang dalam. Buat video dalam pikiran. Kalau udah selesai kasih aku. Buat yang barang masih ada di Pegadaian, bayangin itu udah dikeluarin tuh, udah pegang, Mbak. Mata melihat, tangan menggenggam, yang ada di Pegadaian dikeluarin. Rasakan bahagianya. Buat video. Mas Oki buat video. Kalau punya utang, salaman sama orang yang utangin udah beres. 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas. Lakukan dengan 227 sambil senyum. Tarik bibir kiri 2 cm, bibir kanan 2 cm, kasih senyum 7 detik. Tarik napas bahagia itu sudah terjadi. 227, 2 cm kiri, 2 cm kanan, senyum 7 detik. 227. Kiri 2 cm, kanan 2 cm, tahan 7 detik. Hormon endorfin mulai berproduksi. Hormon kebahagiaan mulai berproduksi. Kasih bahan bakar roket emas. Senyum. 227. Semakin senyum, semakin bahagia, semakin terjadi. 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas. 227. 227. Buat video dalam pikiran, kalau udah selesai, kasih aku. Udah selesai? Mbak Siva udah selesai? Merinding Mbak, kayaknya Mbak datang aku nikah Mbak. Amin ya Allah. Ya, yang kayak gini diulangin 5 menit sebelum tidur minta malam nih, Quantum Jam. Sekarang udah selesai semua? Sudah. Mbak Siva, teman-teman semua rasanya gimana bahagia? Ada berapa? Apa? Ada berapa? Batasan dong. Enggak, pas mau tidur aja 5 menit sebelum tidur. Ada rasa bahagia nggak? Entar, belum beres. Ada bahagia. Bahagia, yang punya mobil, bahagia banget. Rasanya. Tadi udah jalan naik mobil. Keren Ibu. Mbak Siva, bahagianya udah ada? Ada. Sekarang boleh nggak dilepas? Boleh. Izinin semesta yang mewujudkannya boleh nggak? Izinkan kecerdasan semesta yang mewujudkan ini semua boleh nggak? Boleh. Lepas boleh? Ya. Boleh dilepas? Boleh dilepas. Kapan? Sekarang. Sekarang. Kak Siva dan teman-teman semua. Mau nanya Bisa nggak? Bentar, belum selesai. Bisa nggak teman-teman semua berbahagia? Ini terjadi atau belum terjadi? Bisa nggak tetap berbahagia? Bisa teh. Keren. Kenapa sih harus tetap bahagia? Ini terjadi atau belum terjadi? Sebenarnya udah ada semua di badan. Oh iya. Cuma tinggal tubuhnya bergetar di bahagia kayak tadi. Itu frekuensi 200 ke atas yang Mbak Siva rasain, yang Mas Luki rasain, Teteh semua rasain, yang bahagia tadi. Itulah frekuensi 200 ke atas, itulah frekuensi manifestasi. Tapi kuncinya, boleh nggak dilepas? Boleh. Jangan ikut-ikutan ngatur. Serahin sama semesta yang maha tahu jalannya. Serahin sama kecerdasan Allah, kita nggak usah ngatur. Oh iya. Sekarang aku nanya, kalau misalnya Ibu Sri, Pak Suraji, Mas Ogi ngatur, kita bandingin ya, antara pikiran kita sama kecerdasan semesta, kira-kira menang mana? Wes serahin aja sama Allah yang maha tahu jalannya, boleh nggak? Boleh. Caranya gimana, kapan terjadinya, gimana prosesnya, nggak usah dipikirin. Tugas kita apa? Menjalani. Hari-hari lalui dengan bahagia. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, tanya, emosi yang nggak enak ini tuh apa ya? Kayak bahwa emosi ini ada, gitu doang. Bisa? Terus kalau ada yang nggak enak lagi, kayak Mbak Siva, tapi gimana nih, aku diomongin orang, aku kesel bilang gini, sinyal semesta nih, aku kesel gini, sinyal semesta, jodoh aku memang pasti datang 2025, nikah kok. Perbaikan realita, yang penting respon. Mbak Ami juga sama. Kalau ada yang ngeselin temen, sinyal semesta nih, gue berangkat ke Belanda, asik emang. Kalau nggak ada yang ngeselin gimana Mbak Febi? Kalau nggak ada yang ngeselin, lo udah sampai di sana. Insya Allah. Ya, inget ini, jangan terlalu serius, kita bikin bercanda aja. Semakin rileks, semakin terjadi. Lalu kapan lagi ingatnya? Kapan lagi bisa diingat?
Nah, nanti akan ada daily rutin pagi hari 5 menit sebelum tidur. Mulai besok diingetin sama Mas Arif, 5 menit sebelum tidur dan 5 menit bangun tidur, lakukan sadar nafas syukur. Melakukannya gimana? Nah, kita share screen dulu ya. Setelah quantum jam, berikutnya apa yang ini kan quantum jam ini quantum jam. Quantum jam adalah melompat dalam rasa dan realita masa depan kita tarik di sekarang. Lalu berikutnya ada law of assumption. Itu maksudnya apa ya, Teh Febi ya? Hukum asumsi. Gini. Kalau Mbak Sri Wahyuni bilang gini, Teh Febi kayaknya nggak mungkin deh hutang aku lunas. Mbak Sri kan mengasumsikan nggak mungkin. Ya udah semesta ngasihnya nggak mungkin. Iya. Mbak Endah misalnya, Teh Febi kayaknya barang-barang aku di Pegadaian berat yang buat keluar. Kamu asumsikan berat, jadinya dikasih berat. Itu namanya law of assumption. Kenapa kita bikin asik-asik aja sih? Asumsiin aja semua terjadi pakai quantum jam. Benar nggak Pak Suradi? Ya, benar. Allah Maha baik. Benar Ya, nggak? Dan kita udah beriman. Jadi asumsi itulah yang terjadi. Kayak gini, asumsi yang membuat realita kita. Terus berikutnya apa Teh Febi? Aku mau kasih tahu ini. Hari-hari kita berikutnya apa? Nah, nanti kebiasaan hari-hari kita